Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bersekutu bersama melalui Zoom ini. Sebentar kami ingin belajar kebenaran firman-Mu, berikan kami hati seorang murid yang terus-menerus mau diajar dan belajar. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memberikan kami penerangan, pencerahan, sehingga kami mengerti. Setelah mengerti, kami semua dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, perkenalkan nama saya Guru Injil Ayub Wahyono. Saat ini saya sedang berada di Jakarta dan senang sekali hari ini bisa bersama-sama saudara dari GKY Balikpapan. Firman Tuhan malam hari ini kita akan belajar tentang membela iman. Perlukah? Nah, untuk mendasarinya saudara, mari kita membaca dari 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang pembelaan iman, ada beberapa pengajaran kekristenan yang seringkali diserang atau disalahpahami oleh orang-orang non-Kristen, terutama dari saudara-saudara kita yang Muslim. Misalnya, tuduhan, benarkah Alkitab dipalsukan? Kemudian pertanyaan, kalau Yesus adalah anak, maka siapa bidannya? Bicara tentang ketritunggalan Allah, ada pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah tiga Allah? Zakir Naik, yang juga pernah datang ke Indonesia, dia mengatakan, jika ada seorang Kristen bisa menunjukkan saya di bagian mana dari Alkitab bahwa Yesus mengatakan aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, maka saya siap masuk Kristen. Nah, saudara, pertanyaan seperti inilah yang saya maksud, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap untuk memberikan jawaban atau pembelaan iman. Nah, disinilah pentingnya yang dinamakan dengan pembelaan iman atau apologetika, saudara-saudara. Nah, saudara, apa itu apologetika atau pembelaan iman? Saudara-saudara, kata apologetika itu berasal dari bahasa Yunani apologia, yang berarti pembelaan. Artinya berbicara untuk mempertahankan atau memberikan jawaban. Nah, di dalam perkembangannya, saudara, istilah apologia ini kemudian dipakai untuk aktivitas membela iman Kristen. Nah, saudara, dalam perkembangannya istilah apologia ini kemudian dipakai untuk aktivitas membela iman Kristen. Khususnya bagaimana kita mempertahankan iman, membela iman kita atau memberikan jawaban kepada orang-orang yang mempertanyakan apa yang kita imani. Yang mungkin itu muncul dari kesalahpahaman mereka. Saudara-saudara, sekarang mari kita lihat bagaimana perkembangan pembelaan atau apologetika itu dari masa ke masa. Nah, rupanya saudara, pembelaan atau apologetika itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus, saudara. Di dalam Matius 22 ayat 41 sampai 46 atau di kitab Injil, Tuhan Yesus seringkali diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Nah, secara khusus di Matius pasal 22 ayat 41 sampai 46, Tuhan Yesus tidak hanya menjawab pertanyaan orang-orang Farisi, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan jawaban yang benar dengan cara yang tepat. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang pembelaan atau apologetika, di zaman Yesus itu Tuhan Yesus sendiri sudah sering berapologetika atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Nah, mari sekarang kita masuk bagaimana pembelaan atau apologetika itu pada zaman para rasul. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 17, di sana dikatakan, karena itu di rumah ibadat ia, di sini yang dimaksudkan adalah Paulus, bertukar pikiran
dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Nah, saudara, kata bertukar pikiran di sini adalah Paulus sedang melakukan pembelaan iman, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Yahudi dan dikatakan orang-orang yang memang ingin belajar, orang-orang yang dijumpai bukan hanya di tempat ibadah tapi dikatakan juga bahkan di pasar, Saudara. Jadi kata bertukar pikiran ini merupakan sebuah pembelaan iman di mana Paulus itu memberikan jawaban-jawaban tentang imannya kepada Kristus. Di dalam Kisah Rasul 18 ayat 28 juga dikatakan rupanya bukan hanya Paulus yang melakukan pembelaan iman atau jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tentang iman Kristen, tetapi juga Apolos. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia Apolos membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dikatakan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu mempertanyakan kemesiasan Yesus, maka kemudian Apolos ini memberikan bantahan, bahkan dia membuktikan Apolos sedang memberikan jawaban atau pembelaan terhadap kemesiasan Yesus yang didasarkan pada kitab suci. Nah, saudara, pembelaan iman tidak hanya pada zaman Yesus atau para rasul, tetapi kemudian juga dilakukan oleh para reformator. Salah satu reformatornya adalah Martin Luther. Ketika pada waktu itu ada ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, Martin Luther kemudian menempelkan 95 dalil di pintu gerbang gereja Wittenberg dan mengundang siapa saja untuk berdebat dengan dia, baik secara lisan maupun tulisan. Luther membela ajaran Alkitab terhadap ajaran Katolik yang dianggap menyimpang. Salah satunya adalah tentang indulgensia atau penjualan surat penghapusan dosa. Who is this Martin Luther? No, don't let me die like a dog on this road. Don't let me die! I'll become a monk! I'll become a monk! I'll give myself to God, I'll give myself to God, I'll give myself to God! Unless I am convinced by Scripture and by plain reason, and not by popes and councils who have so often contradicted themselves. My conscience is captive to the word of God. To go against conscience is neither right nor safe. I cannot, and I will not, recant. Here I stand. I can do no other. God help me. Saudara, pada tahun 1521, Martin Luther itu menjalani sidang di Rome berkaitan dengan keberaniannya mereformasi gereja pada masa itu. Ia mengucapkan kalimat yang terus dikenang sampai sekarang. Martin Luther berkata, "Aku terikat oleh kitab suci dan hati nuraniku dikuasai oleh firman Allah. Aku tidak dapat dan tidak akan menarik kembali pernyataanku.
karena tidak benar untuk bertindak melawan hati nurani. Di sini aku berdiri, aku tidak bisa melakukan yang lain. Kiranya Allah menolong aku. Amin. Saudara, inilah bagian dari pembelaan iman yang dilakukan oleh Martin Luther pada zaman itu. Bagian yang kedua adalah membela iman perlukah? Jawabannya jelas ya. Nah, alasannya mengapa saudara kita perlu melakukan pembelaan atas iman kita? Yang pertama, saudara, pembelaan iman mempertahankan atau memberikan jawaban atas apa yang kita imani. Itu merupakan teladan Tuhan dan juga para rasul. Tadi di bagian awal kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus pun juga sering berapologetika dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Demikian juga dengan para rasul, khususnya juga dengan orang-orang Yahudi yang mempertanyakan iman mereka. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, sebenarnya kita sedang meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan juga para rasul. Yang kedua, saudara, pembelaan iman mempertahankan atau memberikan jawaban atas apa yang kita imani itu merupakan perintah Tuhan. Di dalam 1 Petrus 3:15a dikatakan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Jadi saudara, membela iman kita, mempertahankan apa yang kita yakini, memberikan jawaban atas apa yang kita imani, itu merupakan perintah Tuhan, merupakan tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen. Alasan yang ketiga adalah pembelaan iman yang kita lakukan itu merupakan sarana pemberitaan Injil. Saudara-saudara, lewat pembelaan iman yang kita lakukan, itu justru dapat menolong seseorang, mereka akan diyakinkan akan kebenaran Injil yang sejati, sehingga ketika Roh Kudus bekerja, orang itu akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka akan memperoleh hidup yang kekal lewat pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara, disinilah pentingnya pembelaan iman. Jadi pembelaan iman atau apologetika itu tidak boleh dipisahkan dari penginjilan, saudara-saudara. Alasan yang keempat, saudara. Pembelaan iman itu menjadi sarana untuk meluruskan pandangan-pandangan yang keliru terhadap keyakinan iman Kristen. Misalnya, apa yang dikatakan oleh HRS ini, saudara. Dia mengatakan bahwa kalau Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau Tuhan beranak, siapa bidannya? Saudara, pertanyaan ini muncul karena kesalahpahaman di dalam memahami arti anak Allah. Mereka memahami anak itu sebagai hubungan biologis. Sedangkan kita memahami Yesus sebagai anak Allah bicara tentang relasi. Ya seperti misalnya kalau saya sebagai seorang guru, saya memanggil murid-murid, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Itu bicara tentang relasi, bukan berarti saya atau istri saya melahirkan anak-anak itu, saudara. Bukankah misalnya ada anak tangga, tapi juga tidak ada ibu tangga atau bapak tangga, saudara. Saudara-saudara, disinilah pentingnya pembelaan iman. Jadi melalui pembelaan iman, kita sedang meluruskan pandangan-pandangan yang keliru terhadap keyakinan iman Kristen. Bahwa pengertian anak di sini bukan secara biologis, tetapi secara relasional. Misalnya menjawab pertanyaan, benarkah Alkitab dipalsukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saudara, pertama-tama kita harus menanyakan kepada mereka, jika memang Alkitab yang sekarang sudah dipalsukan, apakah saudara bisa menunjukkan yang asli yang mana? Kalau mereka tidak bisa menunjukkan aslinya, lalu tahu dari mana bahwa yang dipakai sekarang adalah yang palsu? Mungkin nanti mereka akan bertanya, bukankah Alkitab itu banyak terjemahan dan ada revisi terjemahan Alkitab? Saudara, terjemahan Alkitab, revisi Alkitab itu tidak mengubah Alkitab di dalam bahasa aslinya. Saudara, kita harus tahu bahwa yang namanya bahasa itu terus-menerus berkembang. Bahkan Alkitab di dalam bahasa Indonesia saja itu lebih dulu ada sebelum Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga wajar kemudian ketika mungkin ada istilah-istilah yang kurang tepat atau tidak tepat. Itu bukan berarti Alkitabnya salah, karena Alkitab di dalam bahasa aslinya sendiri, yaitu Ibrani, Yunani, dan Aram, tidak pernah diubah. Revisi terjemahan itu tidak berarti mengubah isinya, kontennya. Itu tidak berarti bahwa Alkitabnya diubah, tetapi diberikan terjemahan-terjemahan yang lebih mendekati bahasa aslinya berhubungan dengan keterbatasan bahasa dan juga perkembangan-perkembangan bahasa yang kita pakai.
Kalau mereka kemudian mempersoalkan tentang ayat-ayat yang bertentangan, maka kita harus memeriksa dan mempelajari ayat-ayat tersebut. Karena ada kemungkinan memang salah terjemahan dan itu wajar dalam dunia penerjemahan. Dan kalau mereka mempersoalkan kesalahan penerjemahan, maka bukankah di Alkitab mereka sendiri juga tidak bebas dari kesalahan dalam penerjemahan ini? Menanggapi pernyataan Zakir Naik yang mengatakan bahwa jika ada seorang Kristen yang bisa menunjukkan saya di bagian dari Alkitab bahwa Yesus mengatakan aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, maka saya siap masuk Kristen. Saudara, ini ada kesalahan logika. Yang pertama, untuk menjadi orang Kristen itu bukan karena aku mau, tapi orang bisa menjadi percaya Yesus karena anugerah Tuhan. Yang kedua, memang perkataan yang persis seperti itu tentu saja tidak ada. Bahkan di Alkitab mereka sendiri juga nggak ada yang mengatakan aku adalah nabi, sembahlah aku. Nggak ada, saudara-saudara. Tetapi di Alkitab sendiri ketika para murid menyebut bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan, Tuhan mengkonfirmasi, engkau menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat, kata Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi juga percaya bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Dan di dalam Alkitab diceritakan bahwa Yesus mengampuni orang yang berdosa. Itu berarti bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri. Kemudian Tuhan Yesus juga menerima penyembahan dari Thomas yang mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi saudara, memang tidak ada kata-kata, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tetapi Yesus juga menerima penyembahan dari Thomas yang mengatakan, ya Allahku dan Tuhanku. Alasan yang kelima, mengapa pembelaan iman itu penting? Karena pembelaan iman itu sebagai sarana melawan ajaran-ajaran sesat. Tuhan Yesus mengatakan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saudara, sepanjang sejarah kekristenan banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tentang apologetika. Kita belajar tentang pembelaan iman. Jadi, melalui pembelaan iman ini menjadi sarana kita melawan ajaran-ajaran sesat. Misalnya saksi Yehova, atau yang baru muncul akhir-akhir ini yaitu Gereja Tuhan yang Maha Kuasa misalnya. Nah, nanti kita bisa bandingkan bagaimana pandangan Alkitab terhadap pengajaran mereka. Jadi pembelaan iman itu sangat efektif sebagai sarana untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anggota ABI itu memiliki cara yang unik untuk mengenali uang atau dolar palsu. Ya sama seperti yang kita lakukan, yaitu melakukan 3D, saudara ya. Dilihat, diterawang, dan diraba. Jadi mereka diberi uang asli oleh komandannya selama kurang lebih 1 bulan. Setiap hari mereka melihat, menerawang, dan meraba, atau dilihat, diterawang, dan diraba. Tetapi saudara, masuk bulan yang kedua, mereka diberi uang aspal, asli tapi palsu. Karena mereka sudah mengenali uang yang asli, maka mereka ketika diberi uang yang palsu atau aspal, asli tapi palsu, mereka cepat mengenali bahwa ini adalah uang palsu. Saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Saudara, untuk mengetahui ajaran yang palsu, yang sesat, maka kita harus tahu yang benar. Untuk tahu yang palsu, kita tidak perlu belajar yang palsu, saudara. Untuk tahu ajaran yang sesat, kita tidak perlu belajar banyak ajaran sesat. Untuk tahu ajaran yang sesat, ajaran yang palsu, maka kita harus tahu yang benar. Oleh karena itu kita harus belajar Alkitab sungguh-sungguh. Nah, disinilah pentingnya pembelaan iman. Ketika kita sudah belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ketika ada ajaran yang menyimpang, maka sinyal kita itu akan langsung tinggi, saudara ya. Kita peka gitu kira-kira. Nah, saudara, bagian yang terakhir, lalu bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, kita harus dengan lemah lembut dan hormat. Saudara, sikap memberikan pembelaan yang benar adalah kita harus dengan lemah lembut dan hormat. Nah, saudara, pembelaan iman itu bukan hanya harus rasional, tetapi juga tidak boleh emosional. Tetapi kita tetap harus lemah lembut dan hormat. Rasul Petrus menasihati orang-orang Kristen agar menunjukkan sikap lemah lembut dan hormat serta hati nurani yang baik. Nah, saudara, 3 hal ini sebenarnya lebih berkaitan dengan hati daripada tindakan. Namun apa yang ada di dalam hati seseorang itu akan terlihat dari tindakan orang itu. Hati yang dikuasai oleh kekudusan Kristus, ayat 15 bagian A tadi, adalah hati yang memunculkan sikap lemah lembut, hormat, dan tulus kepada orang lain. Saudara, kita tidak boleh terpancing emosi ketika kita melakukan pembelaan iman. Meskipun kita diserang,
Kita harus tetap menjawab dengan jawaban yang lemah lembut dan hormat. Kita tidak boleh menjadi istilahnya preman teologis ya. Sekalipun kita tahu jawabannya, sekalipun kita diserang, kita tetap harus bersikap lemah lembut dan hormat. Ya, jadi kita tidak boleh kemudian emosi dan kemudian kita menyerang pribadinya. Saudara, yang kedua, maka harus ada kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Saudara memberikan pertanggungan jawab atau pembelaan iman kepada setiap orang tidak cukup dengan jawaban atau perkataan, tetapi juga dengan perbuatan atau karakter kita juga sama pentingnya. Jadi siapa yang menyampaikan atau karakter dari si pembela itu sama pentingnya dengan apa yang disampaikan atau jawaban yang kita berikan. Jadi seandainya kita bisa memberi jawaban yang bagus, tetapi kita emosi, karakter kita nggak baik, itu bisa menjadi batu sandungan. Maka penting sekali ketika kita memberikan jawaban pembelaan iman, kita harus bersikap lemah lembut dan hormat. Yang kedua, kemudian harus ada kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Artinya karakter kita sama pentingnya dengan jawaban yang kita berikan. Gypsy Smith, ya seorang penginjil dari Irlandia berkata, ada 5 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan orang Kristen. Jadi kita ini adalah Injil kelima, saudara, ya dalam tanda kutip tentu saja. Dan dia mengatakan sebagian orang tidak akan pernah mendengar 4 Injil yang pertama. Pembela iman atau kita seringkali dilihat lebih dahulu sebelum didengar. Disinilah pentingnya karakter seorang pembela iman. Karakter sama pentingnya dengan jawaban yang akan kita berikan. Karena biasanya siapa kita itu akan dilihat lebih dulu daripada apa yang kita sampaikan atau apa yang akan mereka dengar. Rasul Petrus sedang mengajarkan tentang keseimbangan antara kebenaran suatu ajaran dengan tindakan yang benar. Jadi apa yang kita percayai itu harus selaras dengan apa yang kita hidupi. Apa yang kita ucapkan itu sama pentingnya dengan bagaimana kita mengucapkannya. Kenapa saudara ini penting? Karena sebagian orang itu sukar diyakinkan oleh kebenaran, bukan karena kebenaran itu kurang rasional. Yang menjadi persoalan seringkali adalah orang yang menyampaikannya. Nah, adalah sangat ironis apabila banyak orang yang sangat gigih memperjuangkan kebenaran, ingin mempertahankan kebenaran, membela kebenaran, tapi ternyata orang tersebut adalah orang-orang yang tidak diubahkan oleh kebenaran yang dia perjuangkan. Nah, disinilah pentingnya karakter dari seorang pembela itu. Jadi harus ada kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Nah, yang ketiga, saudara, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus memperlengkapi diri. Untuk menjadi seorang pembela iman yang baik, maka kita harus memperlengkapi diri. Bacalah buku-buku atau tonton webinar apologetika. Misalnya, saudara bisa lihat di YouTube API atau Akademi Apologetika Indonesia. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sendiri juga mengikuti, sedang belajar, saudara, ya, belajar di Akademi Apologetika Indonesia. Saudara juga bisa tonton misalnya webinar apologetika di Barat Digital Ministry. Di sana banyak bahan-bahan yang sangat baik, penjelasan-penjelasan yang sangat baik yang saudara bisa tonton dan bisa ikuti. Kemudian jika ada waktu, saudara juga bisa mengikuti webinar apologetika. Dalam memperlengkapi diri, kita juga bisa belajar dari para apologis Kristen yang baik, saudara. Misalnya, saudara bisa belajar dari Pendeta Yakub Trihandoko, saudara bisa belajar dari Penginjil Bejoli, atau Penginjil Samuel Sugiarto. Kalau saudara lihat di YouTube banyak sekali hal yang kita bisa pelajari di sana. Jadi saudara, kalau kita ditanya membela imanku perlukah? Perlu. Melalui pembelaan iman kita sedang menjernihkan kesalahpahaman. Apa yang ditolak oleh orang lain seringkali adalah konsep keliru tentang kekristenan. Nah, saudara, dengan melakukan pembelaan iman, saudara-saudara, pada waktu kita melakukan pembelaan iman, sebenarnya kita sedang menjernihkan kesalahpahaman. Karena seringkali apa yang ditolak oleh orang lain, itu seringkali adalah sebuah konsep yang keliru tentang kekristenan, sehingga kita perlu menjernihkan. Saudara, di dalam melakukan pembelaan iman, maka pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan rasional yang hangat. Ya, maka dikatakan kita harus melakukan dengan lemah lembut dan hormat. Kita tidak boleh emosional dan bukan soal menang kalah, saudara, kalau apologetik itu. Tapi bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain sehingga mereka bisa mengerti apa yang kita imani. Nah, saudara, ketika kita memberikan pembelaan atau jawaban terhadap sanggahan dari lawan kita atau orang yang mempertanyakan iman kita,
maka kita harus beri jawaban yang jujur, tepat, dan sederhana, dan mudah dimengerti. Dan di samping itu, pada waktu kita memberikan pembelaan iman, maka kita harus menunjukkan keunggulan iman Kristen atau kekristenan. Bukan sekedar menunjukkan keunggulan secara intelektual, tetapi keindahan pengajaran kekristenan itu secara utuh, sehingga orang lain kemudian didorong punya keinginan untuk belajar kekristenan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Malam hari ini kami belajar bagaimana kami memberikan pembelaan iman kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap sedia memberikan pembelaan iman atau pertanggungjawaban terhadap apa yang kami imani. Sehingga melalui pembelaan iman yang kami lakukan, kami bisa mengoreksi kekeliruan pandangan terhadap iman Kristen. Melalui pembelaan iman yang kami lakukan itu menjadi sarana untuk penginjilan dan juga menjadi sarana untuk melawan ajaran sesat. Ajar kami Tuhan untuk terus belajar kebenaran firman-Mu, belajar yang asli, belajar kebenaran firman-Mu, sehingga ketika ada ajaran sesat, mudah terdeteksi, kami mudah mengenalinya. Bantu kami Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.